Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita absen dulu ya. Siapa yang belajar ini? Tiga orang ya. Saya absen dulu ya. Kalau saya panggil tolong angkat jarinya. Oke, 11 DKV. Terima kasih Saidah. Oke, Alfiara Nindiana. Oke, Amanda Eka. Ananda. Anjani. Arumuji. Olivia. Dila. Farida. Nah, gimana apa sekarang? Alhamdulillah, sukses mulia. Alhamdulillah sekali ya. Oke, mari kita masuk ke materi yang sekarang, yaitu kita membahas tentang pengoperasian, pengapesan dan kolaborasi perangkat KA atau kita sering itu apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa ya kan kalian itu mampu menjelaskan apa sih itu KA. Kan kalian nggak tahu kan KA itu apa Pak Ibu, apa keturunan enggak ya, keturunan itu semacam adalah sistem ya dalam manusia itu ya. Nah, yang kedua yaitu siswa itu memahami peranan KI di masing-masing bidang. Nah, setelah kalian tahu apa itu KA, nah otomatis kita lanjut ke tahap selanjutnya, fungsinya KA itu apa. Nah, kalau diterapkan di dunia nyata itu apa aja itu ya. Nah, oke, kita mari langsung ke slide yang pertama. Nah, kita mulai mengenal dari perangkat KA sendiri apa. Nah, sebenarnya perangkat KA itu banyak yang mendefinisikan, ada 10 dan kebanyakan 10 itu berasal dari orang luar gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita simpulkan seperti ini. Jadi mencakup berarti KA adalah mencakup kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman berdasarkan hal dan pengenalan pola yang didukung oleh algoritma pembelajaran. Maksudnya adalah itu adalah sebuah kemampuan itu bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan pola yang sudah ada atau data yang sudah itu kemudian dibuat algoritma. Algoritma itu nanti menjadi sebuah pengambil keputusan. Nah, itu adalah perangkat KA-nya. Dan oke, ini adalah fasenya. Jadi untuk fase KA itu nggak mesti langsung duduk seperti jadi, ya kan? Ada masa-masanya, ada fasenya, ada tahapannya. Tahapan pertama itu adalah era simbolik. Jadi era simbolik itu di mana KA itu masih berbentuk logika dasar dan bersifat eksplisit. Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah sistem ini hanya diberi sebuah algoritma untuk menyelesaikan sebuah keputusan atau sebuah langkah. Itu adalah era simbolik. Itu adalah era awal, ya. Yang kedua kita masuk ke pembelajaran mesin, yaitu peralihan algoritma yang dapat belajar dari data tanpa pemrograman. Maksudnya adalah jadi KA ini sudah masuk di pembelajaran mesin. Maksudnya adalah sistem ini diberi data, jadi data yang banyak, kemudian diberi algoritma, dan algoritma itu bisa berkembang sesuai dengan datanya seperti apa. Jika datanya itu banyak, ya kan, berarti mengambil keputusan lebih baik. Contoh kita dulu pernah belajar yang namanya sistem ya, yang pengambil sampah di laut. Nah, semakin data itu banyak, ya kan, semakin pengambil keputusan itu dengan baik. Nah, itu yang kedua. Yang nomor 3 yaitu namanya deep learning atau puncak evolusi KA dengan jaringan pengetahuan yang mendalam didorongkan oleh peningkatan daya komputasi, ketersediaan big data dan algoritma yang lebih efisien. Dan fisikanya adalah sistem ini sudah dimasuki oleh
big data, data yang banyak sekali. Biasanya datanya itu berjumpa sampai miliaran data. Dan juga algoritmanya itu sudah banyak juga, sudah efisien. Nah, itu namanya deep learning. Itu adalah sebuah fase-fasenya ya. Jadi ada fase awal, fase tengahnya yaitu fase pembelajaran mesin, baru ke fase yang ketiga yaitu deep learning. Itu yang mari kita belajar yang ketiga. Nah, oke, ini jenis-jenis dari AI-nya seperti ini ya. AI itu berdasarkan dari kecerdasannya, dari kapabilitasnya. Nah, ada tiga, yaitu ANI, AKI, dan ASI. Kita fokus ke satu dulu, yaitu ANI. ANI adalah Artificial Neural Intelligence atau kemampuan narasumber, namun sistem ini hanya diberikan satu instruksi untuk menyelesaikan instruksi tersebut. Nah, contoh penerjemah bahasa. Penerjemah bahasa itu instruksi nomor satu, yaitu untuk menerjemah bahasa. Nah, kalau kata-katanya itu berdasarkan dari datanya antara data bahasa A dengan bahasa B. Instruksinya sama, yaitu mencocokkan antara bahasa A dan bahasa B. Apalagi misalnya itu, nah misalnya saat itu selain penerjemahan bahasa, kemarin ada ChatGPT. Sebenarnya ChatGPT itu termasuk dalam ANI, dalam naro atau AI yang lemah. Loh, kok bisa Pak? Ya, karena untuk menjadi butuh tingkat AI itu belum bisa, karena kalau AI itu sudah memahami. Kalau ChatGPT itu belum bisa memahami perasaan. Itu ya. Nah, itu adalah ANI. Yang kedua adalah AKI. Nah, AKI ini sudah ke tingkat dari yang namanya ANI atau Artificial General Intelligence. Nah, kecerdasan manusia secara menyeluruh dan dapat melakukan tugas apapun yang dapat dilakukan manusia. Tapi ini contohnya belum ada di kehidupan nyata. ChatGPT aja itu masih di dalam ANI, bukan AKI gitu ya. Kemudian kita lanjut ke kedua. Yang tadi yang pertama, kita jelaskan AI itu apa, fungsinya seperti apa, kayak apa lagi. Nah, ini yaitu penerapan kerjaan artificial di bidang kesehatan. Kenapa saya bidang kesehatan? Karena bidang ke pendidikan saya belum mampu. Saya fokus ke kesehatan karena saya sudah lama di rumah sakit, jadi saya fokus ke kesehatan. Nah, KA, penerapan KA di kesehatan seperti apa sih? Nah, pertama adalah mendiagnosa medis. Dan tahu arti mendiagnosa? Mendiagnosa itu melakukan identifikasi. Jadi melakukan identifikasi sebuah medis. Jadi AI ini akan menganalisa data medis seperti hasil ronsen, hasil MCT dan lain-lainnya untuk membuat membantu dokter membuat diagnosa lebih cepat dan akurat. Jadi misalnya sebuah pasien kan dengan sakit ABCD. Nah, ABCD itu kan dicari, oh ini tuh hidupnya seperti apa, makanan yang dimakan itu apa aja, riwayat yang punya itu apa aja. Kemudian SAI adalah menyimpulkan ketiga ini, kemudian disimpulkan, kemudian diberikan ke dokter untuk diberikan keputusan. Jadi tugasnya itu cuma membantu dokter ya, bukan menggantikan dokter. Membantu itu cuma memberikan datanya, kemudian keputusannya akan dilakukan oleh dokter itu sendiri. Jadi itu adalah fungsi AI. Nah, yang kedua yaitu pemantauan kesehatan real time. Itu ya. Nah, ini adalah sebuah AI yang berfungsi wearable. Tahu wearable kan? Anakku. Wearable. Wearable itu sesuatu yang bisa dipakai. AI yang bisa dipakai. Apa contohnya? Smart watch itu adalah AI yang kalian bisa pakai. Nah, AI yang mampu memantau kondisi kesehatan seseorang secara terus-menerus dengan menggunakan perangkat yang punya banyak sensor. Jadi di smartwatch itu sensornya banyak. Ada sensor heart rate,
dan apa lagi? Intinya ada sensor tentang oksigen, berapa oksigen yang dia dan darahnya, dan banyak lagi. Semakin mahal smartphone-nya, itu semakin banyak fungsinya dan semakin pintar ahlinya. Misal, contoh ya, misalnya smartphone yang rebut 30.000 kalau contoh 1.500.000, ada kan? Ada. Nah, untuk smartphone 300 itu cuma membaca data yang ada di tubuhmu. Misal, ternyata Mas A ini beratnya 85, kemudian oksigennya 98. Nah, itu cuma itu kok. Nah, jika kalau kamu mempunyai variabel yang atau smartphone yang mahal, itu bisa memberikan keputusan juga. Misal datanya ada ini, ada smartphone dia membaca blood rate-nya, ternyata blood rate-nya tinggi ya, di atas normal. Ternyata dicek kecepatannya, ternyata kecepatan itu misalnya 10 meter per menit misalnya. Nah, ternyata orang itu lagi olahraga, berarti itu adalah hal yang wajar. Jikalau dia membaca voltenya tinggi tapi kecepatan 0, otomatis dia ada gangguan, otomatis itu dijam, akan ada info, silakan hubungi rumah sakit terdekat. Nah, itu adalah fungsi smartphone. Nah, itu penerapan dari di bidang kesehatan. Nah, sekarang tugas kalian adalah jika kamu adalah seorang peneliti AI, inovasi apa yang kamu ciptakan untuk untuk membantu manusia? Kalau tadi kan kesehatan, misal kamu AI ya kan, pengen duwe gelas sing bisa menampilkan kesehatan dari tubuhnya, dari sistem pemiliknya. Nah, sekarang coba kalian, jika kalian sebagai AI maker, inovasi apa yang kalian saya tunggu. Nah, sudah, silakan saya panggil dua orang aja dan akan masuk ke depan dan tuliskan secara singkat aja ya. Oke, ini kan aja ya. Yang kedua adalah sekat aja Kak, jangan banyak. Yang kedua adalah silakan maju ya, yang kedua.
kan? Dari Pak Jani ya, itu mencetakkan 2 kali asisten cerdas. Jadi dia ingin buat asisten ya, asisten buat untuk memahami kebutuhan manusia dan membantu menyelesaikan masalah. Yang artinya berfilosofi yaitu Safira itu mengenali AI manusia dari kata, nada, suara atau ekspresi wajah. Jadi dia ingin membuat AI dia bisa mengenali manusia itu berdasarkan dari nada suaranya dan ekspresi wajahnya. Oke, bagus. Itu adalah sekarang kalau kalian sudah paham, nanti ada tugas kelompok ya. Besok kalian buat tugas, bertugas, kelompoknya bertugas. Jadi saya penerapan kecerdasan AI di lingkungan tempat kalian bekerja. Nah ini tugas kelompok. Besok kita bahas secara terbuka. Nah minggu depan kita bahas ini. Dan kan masuk di depan, ini masuk di depan presentasi seperti biasa. Presentasi, ya kan? Nah itu kita bahas bareng-bareng. Itu ya. Cukup jadi wajib dari dari materi pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat AI. Ya semoga materi ini bisa menjadi bermanfaat untuk kalian. Amin. Saya ini Tuhan dimana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun